Ya, kita lanjutkan di sini ya. Enggak apa-apa. Zoom punya aturan, kita punya cara, trik. Nih, kalau besok ada pembulatan ke atas untuk beli keramik ya. Yang pasti kalian harus mencari ukuran bagian dalam kolamnya. Ya, ini bisa tak kirim, Pak John kirim pembahasannya, sisan rampung pembahasan. Ini gampang, besok ini juga muncul. Gua nih memberikan tugas membuat kerajinan tangan berbentuk kubus ya ini. Bagian yang berwarna hitam merupakan alas. Sisi nomor 2 akan berhadapan dengan sisi nomor 2. Nah, ditekuk ya. Itu tekuknya ini ki. Misalnya 2, 3, 4. 2 tekuk, 4 tekuk. Nah, ini ya depan-depan. 2 dan 4. 1 dan 5. Oke ya. Komponen berseberangan. Oh, yang berseberangan. Nek 5 karo 4 ora mungkin, wis. Ora mungkin nomor 3. Ya. Pokoknya misalnya ini nomor 2 berhadapan dengan nomor, orang mungkin jawabannya itu nomor 1 atau nomor 3. Kemungkinannya nomor 4 dan 5. Terus kita imajinasikan ditekuk nomor 2-nya dilipat. 2, 4. Oh, berhadapan. Kalau 5 nanti dilipat, nemplek dia dengan 2. Ya, maka tidak boleh saling berhimpit. Kalau berhadapan itu harus berseberangan, nggak boleh nempel. Terus, nah ini cermin, ya gampang ini. Pak Jon dari soal kalian ini gampang banget. Karena di komputer sudah ada aplikasinya, ya. Di copy, di rotasi. Soalnya ini rumah makan enak pol. Kita lihat tulisannya kudu kualik. Bentuk cerminnya, ya stempelnya harus kebalik. Rumah makan kayak dibaca di tampilan stempelnya orang oleh rumah makan, berarti yang kata rumah makan itu salah, COD. Terus A B berarti kemungkinan karena sama-sama kebalik. Yang membedakan apa? Sekarang kita lihat arah bendanya. Iki sendok bagian kiri ya. Iki garpu di luar. Ternyata ini arahnya peso kudu berlawanan. Nah, pesonya yang di stempelnya hadap ke sana, jadi harus hadap ke sana. Nah, begini, nggak boleh gini. Nah, kok nek misalnya apa? Misalnya gini ya, kalau dia mendekati cermin, cerminnya itu di tengah-tengahnya misalnya di wajahnya Pak Jon itu di kamera. Nah, ini adep-adepan. Tapi misalnya membelakangi, ya harus gini. Membelakangi dengan membelakangi gitu. Ojo, wali aneh ya, ini salah nih, cermin kayak gini salah arahnya ya. Jadi ini kuncinya pada garpu ya. Garpu nih, ya maaf, kok garpu. Pada pisaunya ini yang B ini masih searah dengan soal. Dia salah, harus berlawanan arah. Nah, itu lanjut ya. Ini wah ini soal produk rumit juga. Yes, ya adalah ini. Ini yang Pak Jan sampaikan kemarin. Bisa jadi besok tidak ada mencari akar pangkat 3 dan bilangan pangkat, tapi muncul neng luas persegi, muncul neng volume kubus. Iki, ya. Ini di sini ada kubus kecil mau dimasukkan ke dalam kardus. Ukurannya yang diketahui hanya tingginya. Tingginya 49. Volume kubusnya 512. Sekarang kita cari dulu. Yang pertama adalah panjang sisi kubus. Panjang sisi kubusnya berapa? Kita akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 512 adalah 8 cm. Ya, 8 cm. Berarti ini panjang sisinya kubus 8 cm. Terus kita tentukan berapa panjang balok tersebut. Kita hitung. Ada berapa toh ini panjangnya?
ada banyak yang kubus, ada berapa pada bagian panjang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti ada 8 cm kali 7, 56 cm. Lebar balok kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka lebar baloknya adalah 8 cm kali 5, 40. Tinggi kardus 49 cm sudah ada di sini ya. Kalau ini harus pakai logika. Wah, ada yang mohon maaf yang menunggu. Pak Jan dulu. Stop share dulu. Ada yang menunggu, belum Pak Jan. Nah, yang tanya jawabannya nanti bisa tanya temannya ya. Udah lewat. Mohon maaf tadi ada waiting roomnya. Nah ini kita lanjutkan. Jadi panjangnya balok gigi 56, lebarnya ini 40, tingginya 49. Tapi kalau balok-balok ini dimasuki kubus, nanti nggak penuh Mas, Mbak. Karena di sini kalau kubus ini dimasukkan, tingginya pasti hanya ada 6 tingkat. Tersisa 1 cm. Ada 1 cm. Ya. Tumpukan kubus. Volume kardus besar dulu. P kali L kali T. Kita menggunakan yang 56 kali 40 kali 49. Isinya 109.760. Jadi nomor 1 benar. Kita cek. Wah, jawabannya nomor 1 benar antara A dan B. Pilih nomor 2 atau 3. Wah, ini juga nomor 4 juga. Allahu Akbar ya. Nah, tapi ini bisa. Kalau sudah seperti ini, Mas, Mbak, kita bisa teliti loh di sini loh. Kita ngecek 1 benar, nomor 1 ya misalnya ya. Kita sudah bisa menjawab benar. Kenapa? Coba kita lihat. Pilihan D ini menunjukkan nomor 2 dan 3 benar. Sedangkan yang benar tadi ada nomor 1. Masih ada waiting roomnya ya? Coba cek lagi ya. Apakah ada di waiting room? Bentar, ini. Wah, ini ada. Kita lanjutkan lagi. Ya. Kita masuk ini. Nomor 1 tadi benar. Berarti kemungkinan jawabannya adalah A, B, dan C. Nomor D jelas salah. Nah, ini kan salah ini nomor 2 dan 3. Berarti nomor 2, wah ini berarti masih ada kemungkinan. Harus tetap hitung ya. Ya Allah, ya hitung. Nomor 2 salah ini. Kenapa? Yang bisa masuk itu hanya 6 buah ini. 49 dibagi 8. Itu 6 buah tersisa 1 cm. Nomor 2 salah. Itu nomor 3 atau nomor 4. Kita hitung sekarang adalah nih, volumenya kubus 8 kali 8 kali 8. Volumenya kardus yang tidak yang dimasuki kubus. Ada perbedaan di sini. 56 kali 40 kali 48. Kenapa enggak 49? Karena di sini yang dihitung adalah ukuran kubus. Tinggi kubus 6 tingkat kali 8. 48. Ini dicoreti Mas, Mbak. 56 bagi 8, 7. 40 bagi 8, 5. 48 bagi 8, 6. 7 kali 5 kali 6.
210. Ya. Jadi nomor 4 ini salah. Kalau menghitung nomor 3, kita hitung kubusnya. Ini 210 kurangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 210 kurangi 11, 199. Jawabannya adalah 1 dan 3. B. Ya. Jawaban, kalau untuk soal itu, Pak Jan harap carry aja. Ya, belakang aja, di akhir. Ini tentang nomor 24, volume tabung. Pengecohnya di sini ada. Roni memiliki 2 tabung A dan B. Dari jaringan 28 dan tinggi 50. Tabung A berisi air dengan ketinggian 40. Tabung B dalam keadaan kosong. Angka 50 ini hanya pengecoh. Karena sesungguhnya yang dipakai adalah volume airnya nanti. Maka tinggi yang digunakan adalah tinggi air. Yang dipakai adalah 40. Ini 50 cm ini. Pengecoh saja. Jangan dipakai. Ya. Kita cari volume airnya. Pi kali R kali R kali T. Di sini T-nya adalah tinggi air. Nih, maka yang dipakai 40. 98.506. Terus, kalau ada kasus air dituang ke dalam tabung lain atau tempat lain yang serupa, tingginya sama, itu caranya adalah dengan mencari alasnya, luas alas tabung A, P kali R kali R. Ini luas lingkaran. 2464. Ya. Untuk luas tabung A ini, tadi anak-anak sudah ngitung di mencari volume sebelumnya ya. Itu luas alas kali tingginya. Ini sama ini. Nah, iki podo karo iki. Ini harus ngitung dhuwure, otomatis yang ini juga terhitung. Ya. Terus luas alas tabung B, B kali R kali R 14. Dari jarinya 616. Terus digabung luasnya. Red. 2464 tambah 616. 3080. Ya. Terus kita menggunakan pembagian tinggi air sama dengan volume air dibagi luas alas dap. Nah, dari nolnya bisa disederhanakan. 9856 dibagi Pokoknya rasa itu ya tinggal karena mungkin mati 9856 dibagi 308. Wah, angel Pak lembagi. Sekarang lembagi ini dilihat angkanya yang di sini relatif berbeda kecuali A dan B ya. 2, 2, 3, 4 untuk puluhannya. Angka puluhannya ya. Sekarang kita bagi 986 986 bagi 300. 300 ping loro 600, 300 ping telu 100. Berarti kepalanya 3. Ini ada angka 3-nya mesti ya. Oh, 3. Nek wis ketemu angka telu, dilihat jawabannya. A, B, C, D. Oh, si angka telu ini mau C, berarti 30. Wes. Gampang kali. Ya. Oke. Lanjut. Nomor 25. Besok ini muncul tabel. Caranya ini. Pak Jon kasih trik cepet. Cari yang sama dulu. S2. Nah, oke, S loro kabeh lah. Rasa diperhatikan. M. Ini ada yang 4, ada yang 5. Cari M. Oh, ternyata M-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya antara B dan C. Terus L. Ada 9. Perlu dicari. XL atau XXL. Sekarang mau nyari yang mana? Nek Pak Jon nyari yang sedikit. XXL dulu. Meskipun di sini XL dulu kan. Tapi kenapa? Yang XXL ada 3. Ya jawabannya C gitu ya. Cari yang beda-beda.
Bahkan kalau mau ekstrim ini dari belakang, XXL. Ini 3, langsung ketemu. Lanjut, nomor 26. Ini besok nggak muncul. Munculnya diagram batang. Tapi ini tetap penting, karena ada diagram lingkaran dalam hitungan. Tapi dalam bentuk menyajikan diagram lingkaran tidak ada. Diagram batangnya kemungkinan 2 batang seperti pada soal ultra. Ini perlu dilewati atau dijelaskan. Kalau dijelaskan, cari dulu totalnya. Totalnya dicari. Nah, ini. Terus tok bagi 100 ini. Ini biar jadi 100 dibagi 2 ya lah. Ini bagi loro kabeh. 52 bagi 2. 48 bagi 2. 50 bagi 2. 24 bagi 2. 26 bagi 2. Ketemu persentase. Ya. Gampangnya gitu. Misalnya jumlah totalnya 400 bagi 4 dan jadi 1. Jumlah totalnya 180. Nah, itu. Terus atau 160. Ini bagi rondo ribet itu harus membuat penyederhanaan sendiri ya. Tapi sepertinya ini nggak muncul. Yang muncul yang ini. Bisa muncul di nomor terakhir. Nah, ini. Sekarang kita lihat gambarnya dulu. Sebelum menghitung, baca dulu ya. Ternyata yang diketahui adalah banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 160 anak, ini berarti 100%, sama dengan 100%. Kurang tahu. Sama dengan 100% semuanya lagi. Terus kita cari bagian persentasenya. Ingat ada dia seperempat bagian siku-siku itu 25%. Separuh bagian itu 50%. Dan kita cuma karawitan 15%. Tapi kita bisa tahu tari besarnya 25. Kenapa? Siku-siku di sini. Lukis bisa kita ketahui kenapa ini separuh bagian. Tari, karawitan, dan lukis ini digabung 50%. 50 kurangi 25 kurangi 15. Ini 10. Ini ada tanda strip, batik, dan lukis. Berarti sama-sama 10. Sepak bola, ini 50% yang bagian kiri dikurangi 10. Maka jawabannya ini 40. Wes ketemu kabeh persentasenya. Ya, sekarang Arab ngitung menurut pertanyaan yang ada di sajian atau mau ngitung anaknya bisa. Sekarang kalau mau ngitung anaknya, ya berarti nyari 25% itu dikali 160. Tapi lebih mudahnya kita nyari di sini. Jawabannya ini apa pertanyaannya itu yang disajikan jawabannya. Siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler batik lebih banyak daripada karawitan. Batik 10, karawitan 15. Lebih sedikit, salah ini ya. Ini salahnya di sini, lebih banyak ini salah. Salah gimana salah? Salah. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler batik dan lukis 24 anak. Ya. Benar 24 anak. Kita hitung. Batik 10, lukis 10, jumlahnya 20. 20 per 100 kali 180. Salah ternyata. Harusnya 36. Nomor C. Selisih siswa yang mengikuti karawitan dan sepak bola sama dengan tari. Karawitan selawi. Sepak bola 40. Ingat, yang banyak dikurangi yang sedikit. Jangan 25 kurangi 40, tapi 40 kurangi 25. Yang besar nilainya ditaruh di depan. Ya. 15, tari 15. Sama. Yang karawitan 15 per 100 kali 120. 240. Salah itu ya. 24 anak. Ini di sini 16. Ya, salah.
Besok ini muncul juga modus. Gampang ana modus, boleh isi dhewe. Soal sing ana modusnya nomor pira ya, lihat di kisi-kisi. Bagian kanan. Caranya ditulis tari sama dengan berapa? Tari di sini warna biru, 0, 4, 5. Musik ada orang main angklung. Main angklung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Pelukis itu orang gambar pakai baju putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sepak bola. Saya nendang bal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9. 8 itu. 9. Kurang 9. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Jadi modusnya adalah sepak bola. Bisa itu. Nih, menyelesaikan tentang rata-rata. Ada ini tabel. Apakah perlu dikalikan untuk tabelnya? Ini antara bulan dan kopinya. Jawabannya tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena di sini merupakan urutan, bukan kuantitas. Ya. Ini bulan pertama, bulan kedua. Jadi bulan ini merupakan urutan bulan saja. Caranya mencari ditambah langsung. 3, 2, 3 tambahkan. Hasilnya terus dibagi 4. Nah ini ternyata rata-ratanya 338. Nomor 1 salah. Kemudian kita cek. Ada 2 bulan dengan hasil panen kopi kualitas ekspor bawah rata-rata. Benar atau salah? Benar, yaitu 323 ini lebih sedikit atau di bawah dan 276. Nomor 3, ini ada 1 bulan hasil kopi kualitas ekspornya di atas. Salah, ada 2 bulan. Bulan kedua dan keempat. Jadi jawabannya 2 dan 4 ini. Kalau misalnya selisih dikurangi lagi. Ya. Terbanyak 362 dikurangi 276. Ya 80. Jawabannya di 2 dan kemudian ini membaca diagram batang. Ini tidak muncul ya. Tapi pada sampingan aja. Ini ditambah dulu. Tambahkan, dibagi batangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya ini 5,1. 5,1 rata-rata nasional pertumbuhannya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua sama dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. Salah. Ini 59, nasionalnya cuma 5,1. Kemudian proyeksi pertumbuhan terlemah di Bali Nusa Tenggara. Benar, ini paling pendek ini ya. Proyeksi terkuat 5,9. Betul. Ya, ini. Jawabannya 2 dan 3. Yes. Untuk ini ada yang ngechat. Chatnya apa ya? Wah, P. Biara. P juga ya. Ada yang mau bertanya? Oh, yang belum dibahas. Yang belum dibahas itu adalah debit. Waktunya cukup gak ya? Cukup kayaknya. Coba. Ajen beri contoh soal beri soal. Kalian yang nggak mengerjakan. Sebuah bak kapasitasnya 2000 liter. Bak tersebut akan dialiri melalui 2 buah selang
dengan debit selang pertama 2 liter per detik per menit ya. Dan debit langsung selang kedua 3 liter per menit. Pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak? Nah, dihitung. Yang boleh, yang bisa dicoret-coret atau disampaikan melalui audio. Soal berikutnya. Sebuah bak berbentuk kubus memiliki panjang sisi 2 meter. Bak tersebut diisi 2 buah selang Aku nggak bantu. dengan waktu yang dibutuhkan. Nanti cari debitnya ya. Waktu yang dibutuhkan itu ganti aja. Harusnya 3 aja, 3 meter. Oke, yang dibutuhkan adalah 6 jam. Oke, 4,5 jam. Tentukan diisi melalui 2 buah selang yang 2 buah selang itu ya. Tentukan debit masing setiap selang. Jika selang pertama dan selang kedua adalah sama besar. Siapa yang sudah ketemu? Yuk, saya di sini. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak? Boleh dalam menit, boleh dalam jam nanti. Pertanyaannya macam-macam ya, mungkin ya. Tapi kita menyesuaikan di sini saja. Cek siapa ya? Husna, Arwa, Aska, Zaki, Selo, Mbak Zara, Arkan. Ini ada Mbak Bilva. Ini siapa lagi? AXO LOTL siapa?
Ada yang sudah punya jawaban? Nomor pertama. Nomor 1 dulu, Ki. Ini debit, karena kita belum, ini materi baru, benar-benar baru untuk kalian. Cari volumenya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Jadi kalau volume bagi waktu. Jadi kalau waktu sama dengan volume dibagi debitnya. Debitnya di situ ada 2. Ada yang sudah ketemu? Kalau yang ini nanti dihitung dalam berapa tentukan ini dalam liter ya, liter per detik per menit. Arkan sudah ketemu? Arwa? Dimasukkan di sini angkanya. Volumenya 2000 liter. Terus dibagi. Karena di sini ada 2 debitnya. Gabung 2 tambah 3 sama dengan, siapa yang jawabannya benar? 400 menit atau sama dengan 3 jam 40 jam. 6 jam 40 menit. Jadi besok dalam pertanyaannya itu, karena debit itu merupakan perbandingan antara volume yang mengalir dalam satu satuan waktu, bisa volumenya, bisa waktunya, bisa debitnya itu sendiri. Nah, misalnya di sini ada 2 buah, 3 buah selang, 1 buah selang, itu juga menjadi apa ya, perhatian yang harus kita cermati. Misalnya yang siapa yang benar nomor 1? Cung. Kok nggak ada yang resen ini? Resen. Yang benar? 6 jam. Ini 2000 bagi 5 ya. 400 bagi 60 kan 6 jam, sisa 40 menit. Nomor berikutnya ini. Kubusnya panjang sisinya 3 meter. Di sini dalam bentuk liter per menit. Sebelum diubah ke dalam volumenya, kita cari perubahan dulu dari meter ke dm ya. Meter dm itu sama dengan liter ya, dm kubik itu sama dengan liter, berarti 3 meter sama dengan 30 dm. Volumenya sama dengan 30 kali 30 kali 30 sama dengan 27 tambahin 0,3, 27.000. Kemudian akan diisi melalui 2 buah selang. Waktu yang dibutuhkan 4,5 jam. Kita cari debitnya. Debit yang digunakan untuk memenuhi 27.000 volume dibagi waktu. Sama dengan volumenya 27.000 dibagi waktunya 4,5 jam. Buka dulu. Nah, lupa aja. Waktunya 4,5 jam. Sama dengan 4,5 kali 60 menit. Sama dengan 270 menit. Ya, gampang tuh itu ya.
270. Sama dengan 27.000 dibagi 270. Ini 100 dm atau liter per menit. Tapi belum selesai ya. Sekarang kita perhatikan, kita cermati. Melalui 2 buah selang, berarti 100 liter ini untuk memenuhi ini melalui 2 buah selang. Kalau 1 buah selang bagi sebuah selang ya. Debitnya 100 dibagi 2. 50 liter per menit. Nah, seliter semenit 50 liter, bos. Ini kayak apa? Pipanya tangki itu, tangki bahan bakar atau yang besar-besar itu ya untuk pengisian di truk tangki ya. Gitu. Ini tentang debit ya. Yang baru lagi tentang waktu. Misalnya waktu itu seperti ini. Misalnya pelari pertama menyelesaikan dalam waktu 1 jam 20 59 menit 12 detik. Pelari kedua 2 jam 03 menit 56 detik. Berapa selisihnya? Selisih kedua pelari. Harus kita susun. Caranya harus menyusun yang besar itu di atas ya. Berarti 2 jam dulu. 2 jam. Terus 03 menit. Terus 12 detik. Terus bawahnya dikurangi 1 jam 59 menit. Ditambah lagi ada 56 detik. Ya, sekarang syaratnya untuk satuan yang sama. Nah, kurangi. Nah, syaratnya untuk satuan yang sama, detik-detik, menit-menit itu dimulai gede. Dan dimulai dari belakang. Kalau lebih kecil, nanti harus pinjam satuan depannya. Yang tadinya ini 12 kurangi 56, karena nggak bisa pinjam 1 menit. Ini jadi 2. Ini jadi ketambahan 60 tambah 12 itu. Sekarang bisa dikurangi ini ya. Dikit menjadi 16. Ya. Sekarang ini 2 menit kurangi 59. Nggak bisa. Ini kudu ngurangi minjem 1 jam di depannya menjadi 60 menit. Ya. Kurangi ini menjadi 3 menit. Terus 1 jam kurangi 1 jam 0. Seperti ini caranya. Ya, berarti selisihnya 3 menit 16. Ini kurang 1 menit. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya silakan. Ini ya,